Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dokumen-dokumen transaksi dalam perusahaan jasa serta ruang lingkup perusahaan jasa. Lalu setelah ini kita akan membahas mengenai jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, di dalam jurnal ini kita akan mengolah dokumen-dokumen transaksi yang sudah kita ketahui kemarin seperti buku kas masuk, faktur yang kemarin kita ketahui, lalu kita olah ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, ini adalah biodata Ibu. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal umum pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi transaksi penjualan dengan benar melalui tayangan PowerPoint. Yang kedua, siswa dapat mencatat transaksi penjualan dengan benar melalui praktik di lab. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi transaksi penerimaan kas dengan benar melalui tayangan PowerPoint. Yang keempat, siswa dapat mencatat transaksi penerimaan kas dengan benar melalui praktik di lab. Topik pembelajaran yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah pengertian jurnal khusus, jenis-jenis jurnal khusus, pengertian jurnal penjualan, contoh transaksi penjualan, contoh pencatatan transaksi penjualan, pengertian jurnal penerimaan kas, contoh transaksi penerimaan kas, contoh pencatatan transaksi penerimaan kas, yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat kelompok transaksi keuangan yang sejenis dalam perusahaan. Jurnal khusus akan lebih baik jika digunakan pada perusahaan yang memiliki jumlah transaksi yang relatif banyak, sehingga akan lebih efisien jika menggunakan jurnal khusus dibandingkan dengan menggunakan jurnal umum. Bila dalam jurnal umum semua transaksi hanya dicatat dalam satu jurnal, lain halnya dengan jurnal khusus, transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dikelompokkan dan dicatat ke dalam beberapa jurnal yang berbeda dengan penggolongan berdasarkan transaksi yang sejenis, sehingga memungkinkan adanya pembagian tugas dalam pencatatan kepada beberapa orang karyawan dalam sebuah perusahaan. Begitu juga saat melakukan pemindahan ke dalam buku besar dengan menggunakan jurnal khusus, semua pemindahan dapat dilakukan sekaligus selama satu periode atau biasanya dalam waktu bulanan. Kita masuk ke materi jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal penjualan, yaitu yang akan kita bahas hari ini, jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada jurnal penerimaan kas yang akan kita bahas hari ini juga, jurnal yang disediakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Lalu ada jurnal umum, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Kita masuk ke materi pengertian jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Penjualan yang dimaksud di sini dapat berupa penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan secara kredit. Penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan ini hanyalah penjualan yang dilakukan secara kredit. Sedangkan penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal ini, karena pada transaksi penjualan secara tunai terjadi pada penerimaan kas, sehingga penjualan secara tunai biasanya akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, berdasarkan uraian di atas, karena tidak ada transaksi lain yang dicatat ke dalam jurnal penjualan ini selain transaksi penjualan secara kredit, maka pembukuan ke buku besar dari jurnal penjualan ini menjadi seragam, yaitu berupa akun piutang usaha di sisi debit dan akun penjualan atau pendapatan jasa di sisi kredit. Oleh karena itu, maka format jurnal penjualan ini dapat disederhanakan ke bentuk yang sangat sederhana. Penulisan ayat jurnal tidak perlu dilakukan dengan menunjukkan akun yang didebit maupun dikredit, karena sudah diketahui akun apa yang akan didebit dan dikredit, melainkan cukup dinyatakan dengan menuliskan tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, nama pelanggan yang melakukan transaksi, referensi akun dan jumlah nominal atau rupiahnya, seperti pada contoh tabel berikut ini. Nah, ini adalah contoh jurnal penjualan. Kita dapat menulis nama perusahaan di bagian paling atas, lalu judulnya di bawahnya yaitu jurnal penjualan, lalu periode tergantung kita terdapat transaksi pada periode bulan apa dan tahun berapa. Lalu halaman kita dapat menuliskan CPJ strip. Misal pada halaman pertama kita tulis 01, kalau halaman kedua kita tulis 02. Nah, kolom 1 itu mencatat tanggal, kolom 2 untuk mencatat nomor bukti atau faktur, kolom ketiga untuk mencatat nama debitur, kolom keempat syarat pembayaran untuk mencatat syarat pembayaran atau termin, lalu kolom kelima referensi untuk memberikan tanda checklist jika akun bersangkutan diposting ke dalam buku besar. Lalu kolom yang keenam mencatat nominal akun piutang usaha dan pendapatan jasa. Nah, ini adalah contoh transaksi penjualan secara kredit. Ini ada faktur dari Salon Elinori, faktur penjualan. Lalu kita dapat masukkan ke dalam jurnal penjualan, kita tulis tanggal 12 Januari 2018, nomor faktur FP04x19, lalu nama kreditur yaitu Naning, kita tulis pada kolom keterangan, lalu syarat pembayaran diketahui termin 2/10N/30, kita catat nominalnya sebesar Rp500.000. Selanjutnya ini adalah contoh pencatatan transaksi penjualan secara kredit. Namun ini contoh soal sederhananya pada tanggal 7 Agustus telah diselesaikan salon Nyonya Sari sebesar Rp22 juta yang pelunasannya akan diterima 10 hari kemudian. Ini adalah transaksi penjualan kredit. Lalu jurnalnya adalah kita masukkan tanggal 7 Agustus 2018, keterangan nama kreditur yaitu Nyonya Sari, syarat pembayaran dan referensi kita lewati, langsung kita masukkan nominalnya yaitu Rp22 juta. Lalu contoh yang kedua, pada tanggal 15 Agustus diselesaikan pekerjaan salon dari pelanggan sebesar Rp30 juta. Lalu kita tulis jurnalnya pada tanggal 15 Agustus 2018, nomor faktur kita lewati karena tidak ada, lalu keterangan nama krediturnya yaitu pelanggan, syarat pembayaran dan referensi kita lompati saja, lalu kita masukkan nominalnya yaitu Rp30 juta, lalu kita tulis total sebesar Rp52 juta.
Selanjutnya kita masuk materi pengertian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Untuk menghemat waktu dalam proses pencatatan, maka jurnal ini dirancang dengan menyediakan kolom dan hanya total rupiah dari setiap kolom yang akan dibukukan ke dalam buku besar. Penyediaan sejumlah kolom ini diperlukan agar transaksi penerimaan kas yang terjadi secara berulang-ulang dapat dibukukan langsung di buku besar dengan mengambil total rupiahnya atau nominalnya. Sebagai contoh, berdasarkan banyaknya transaksi yang berulang-ulang pada perusahaan, penerimaan kas pada suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu penerimaan kas dari penjualan secara tunai, penerimaan kas dari pelanggan, dan penerimaan kas dari sumber lain. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam kolom kredit perlu dibuatkan kolom penjualan untuk penerimaan kas dari penjualan tunai, kolom piutang dagang atau usaha untuk penerimaan kas dari pelanggan, dan kolom serba-serbi dengan rincian nama akun yang terkait, referensi dan jumlah nominal untuk lebih memperjelas sumber lain dari penerimaan kas tersebut. Kita perhatikan contoh tabel berikut ini. Sebelumnya kita membahas dulu transaksi yang biasanya dicatat dalam jurnal penerimaan kas ini adalah penerimaan pelunasan piutang, penjualan barang atau jasa secara tunai, penerimaan pendapatan bunga, penerimaan pendapatan dividen, penjualan aset tetap, retur pembelian secara tunai, penerimaan uang muka penjualan, lalu menerima pinjaman dari kreditur. Ini adalah contoh jurnal penerimaan kas. Paling atas kita dapat menulis nama usahanya, yaitu misalkan ini Elinori Salon. Lalu yang bawah judulnya itu jurnal penerimaan kas. Periode Januari 2018, halaman kita dapat sesuaikan transaksinya ada di halaman berapa. Kolom 1 untuk mencatat tanggal, kolom kedua keterangan untuk mencatat nama debitur, kolom ketiga tempat untuk memberikan tanda checklist jika akun bersangkutan diposting di buku besar. Kolom keempat kas untuk mencatat nominal kas yang diterima, lalu kolom kelima potongan jasa untuk mencatat nominal potongan jasa. Kolom keenam untuk mencatat nominal penerimaan dari piutang usaha. Kolom ketujuh untuk mencatat nominal penerimaan dari pendapatan jasa. Kolom ke-8 untuk mencatat nama akun. Kolom ke-9 untuk mencatat kode akun jika sudah diposting ke buku besar. Yang terakhir kolom jumlah, yaitu untuk mencatat nominal akun yang dicatat di kolom serba-serbi. Nah, ini adalah contoh transaksi penerimaan kas. Ini terdapat dokumen bukti kas masuk dari Salon Elinori. Kita dapat langsung memasukkannya ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggal, yaitu tanggal 4 Januari 2019. Nama debitur yaitu Ibu Diandra. Kas didebit 5 juta rupiah. Lalu piutang usaha didebit 5 juta rupiah. Kita tinggal masukkan saja nominalnya ke kas dan piutang usaha. Nah, ini adalah contoh lain, contoh transaksi lain dari penerimaan kas. Contoh pada tanggal 4 Agustus diterima pelunasan piutang dari pelanggan Mira sebesar Rp25.200.000. Jurnalnya adalah kita masukkan tanggal, nomor bukti kita lewati, keterangan pelunasan piutang usaha dari pelanggan Mira. Referensi kita lewati, kita langsung masukkan debit kas Rp25.200.000 dan piutang usaha di debit Rp25.200.000. Contoh yang kedua,
10 Agustus diterima uang tunai atas jasa salon dari pelanggan tua Denny sebesar 56 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke jurnalnya, pada tanggal 10 Agustus pendapatan jasa tunai dari Tuan Denny debit kas sebesar 56 juta rupiah dan masuk ke pendapatan jasa salon sebesar 56 juta rupiah. Contoh yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus diterima pelunasan piutang usaha dari pelanggan atas transaksi tanggal 7, yaitu pelunasan piutang usaha dari Nyonya Sari. Debit kas 22 juta rupiah sesuai dengan transaksi sebelumnya di jurnal penjualan sebelumnya. Lalu kita tuliskan piutang usahanya, yaitu 22 juta rupiah di debit. Untuk contoh lainnya, kalian dapat memperhatikan isian jurnal di bawah ini. Kesimpulan, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat kelompok transaksi keuangan yang sejenis dalam perusahaan. Di antaranya tadi ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Perlu diingat, jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas seperti pendapatan jasa, piutang usaha, pendapatan bunga, dan lain-lain. Nah, ini adalah tugas ketiga, yaitu tentang jurnal penjualan dan jurnal kas masuk. Salon Cantik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa salon kecantikan. Ini adalah neraca saldo Salon Cantik yang disusun per 30 Juni 2018. Nah, ini adalah tugas untuk kalian, yaitu buatlah jurnal khusus untuk transaksi nomor 1 sampai 8, sedangkan untuk transaksi nomor 9 dan 10 itu adalah soal analisis yang harus kalian kerjakan juga. Lalu ketentuan penulisan tugas ditulis di buku tugas atau catatan di-scan berupa PDF, yaitu berupa satu file saja, lalu diunggah ke Google Drive yang nanti Ibu sediakan dengan format nama, strip nomor absen. Dikumpulkan maksimal Sabtu 4 September 2021. Waktunya lumayan lama, sekitar 1 minggu ke depan. Lalu jika terdapat kendala dalam pengumpulan tugas, dapat menghubungi Ibu langsung melalui WA. Terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan, dapat langsung didiskusikan melalui WhatsApp group. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kita sama-sama belajar. Kalian bilang saja kira-kira jika ada yang salah atau ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung didiskusikan di WhatsApp group atau juga bisa menghubungi Ibu secara pribadi melalui WhatsApp. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.